Di hari yang gerah, Paman Kodir dan Paman Gopal sedang berdebat serius mengenai tuntutan rakyat. 17+8, angka yang bahkan kalkulator warung saja bingung. Karena hasilnya nggak pernah jelas kayak janji kampanye yang selalu diutang sampai kiamat. Tiba-tiba datanglah tamu dari undang. Model jelangkung nongol tanpa salam. Membawa sebuah poros gigi yang patah di bagian atasnya. Poros itu tampak lemas, seperti ekonomi rakyat menjelang akhir bulan. Paman Gopal langsung berdiri gagah menyelamatkan poros tersebut. Sementara Paman Kodir hanya duduk diam karena lagi ambeien aku duduk sakit berdiri lebih sakit. Mirip nasib rakyat serba salah. Tak perlu menunggu Puan Maharani datang dengan palu sidang. Poros itu langsung dijepit erat oleh mesin bubut. Mata pahat digerakkan menyembeli bagian poros yang patah seperti daging kurban yang jatuh ke tangan panitia RT. Lubang dirapikan agar bulat sempurna. Karena hanya lingkaran setan yang selalu sempurna di negeri ini. Tiba-tiba, entah dari mana muncul spidol ajaib. Tanpa dihipnotis uya-kuya, spidol itu langsung melukiskan ulir suci. Jalan tol spiritual menuju penyatuan logam dan hati nurani. Tak berhenti di situ, Paman Gopal beralih ke batang poros bekas yang tidak berdaya. Permukaannya dikikis sampai halus licin dan rata. Karena katanya rata itu adil, walau dalam praktiknya tetap pilih-pilih. Lubang di bagian tengahnya pun digali perlahan. Sampai akhirnya lubang itu pas, sesuai standar nasional perlubangan. Standar yang entah siapa yang bikin tapi semua orang pura-pura setuju. Spidol ajaib muncul lagi dengan gaya artis comeback di TV dan sekali lagi melahirkan ulir suci. Ulir pemersatu bangsa yang lebih pasti daripada semboyan di baliho. Raja itu dipotong dari induknya. Lalu disambungkan ke poros yang tadi sudah disunat bagian patahnya. Sambungan disahkan dengan las listrik, karena kalau pakai tanda tangan pejabat pasti palsu. Namun upacara belum selesai. Bekas las dikikis lagi oleh mata pahat. Takut-takut kalau bentuknya terlalu mencurigakan seperti laporan keuangan. Lubang poros juga diperbesar karena sempit itu bikin sesak. Dan rakyat sudah cukup sesak oleh hutang dan pajak. Dengan bantuan minyak kulicin bukan uang sogokan, bagian dalam poros akhirnya bisa menerima pasangan barunya. Lalu diketok manja dengan palu keadilan. Yang entah kenapa masih dipakai, meski sudah retak. Akibat terlalu sering dipakai menghukum rakyat kecil. Sentuhan terakhir ambelas turun tangan. Menghaluskan segalanya agar poros terlihat gagah berwibawa dan siap difoto untuk baliho, poros baru untuk negeri. Akhirnya poros pun lulus pelatihan siap berdinas kembali. Dan mungkin suatu saat diundang studi banding ke luar negeri. Bukan karena berguna tapi karena ada anggaran yang harus dihabiskan. Berikan like, komen, dan subscribe.